Oke, saya mulai saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillahirabbil alamin. Ini saya anggap pertemuan keempat ya. Jadi memang seharusnya pertemuan kelima, namun saya masih hutang satu ya, nanti kita atur. Namun untuk hari ini kita mau pertemuan kelima. Nah, monggo sambil kita menunggu yang lain, bisa diaturi teman-temannya untuk bisa segera join gitu ya. Tapi juga saya sudah share di grup juga gitu. Kemudian mungkin nanti 20 menit setelahnya bisa absensi, Mbak Usman. Nah, begitu sebelum kita ke materi gitu, saya pengen kasih lihat ini Google Classroom kita, yang mana ini adalah untuk tugas kemarin, yaitu conducting topic title main idea. Saya mau kasih lihat Mas Mbak di sini siapa-siapa yang sudah berhasil masuk di sistem Google Classroom ini gitu kan, dan siapa-siapa yang belum gitu. Maksudnya saya untuk yang belum ini saya nggak mau kasih statement ini tuh nggak mengerjakan apapun bla bla bla, enggak. Ya mungkin nanti nyantol bulapo gitu ya, nggak tahu. Nah ini di sini yang hijau-hijau ini itu sudah mengumpulkan Afif Susanti. Halo Mbak Afif Susanti, kalau mengumpulkan tolong di kolom komentar dikasih nama dan name ya. Sudah bolak-balik saya kasih penjelasan. Kemudian di sini ada Firdaus, Ngasta, Marakonita, Fauzi, Mutawakil, Nur Aida, Puput, dikasih nama di kolom komentar, jangan males. Kemudian Putri Fatma, Aman, Sofia Ningrum, kasih nama Mbak. Sofiatun Huda. Sofiatun Huda ini cewek apa cowok? Cewek, Pak. Oke, Sofiatun Huda kasih nama, jangan males. Kemudian Mbak Nisofa ini belum ya Mbak ya? Mbak Nisofa yang merah ini apakah memang tidak terkirim ke sistem atau bagaimana? Kemudian ada Rifki Afkia. Oh, Rifki Afkia ini Lupa, sudah. Pak. Waktu itu kan saya ini kirim Ya. WA. Ternyata belum saya masukkan ke dokumen. Nggih, habis ini Pak ya. Oke, siap. Rifki Afkia ini tuh tertulis tidak ada, tetapi dokumennya ada nih. Nah, ini Rifki Afkia itu cewek apa cowok? Cewek ya? Cewek. Oke. Mungkin belum ditandai tugas setelah diserahkan itu. Oke. Nah, ini ya sudah lihat semua. Kemudian pada pertemuan keempat ini sudah saya posting dalam 10 Maret kemarin. Itu materinya. Di sini how to paraphrase, kemudian ada contohnya art essay di sini. Sudah saya cantum, maksudnya sudah saya share. Saya yakin kalian sudah membaca gitu kan. Kemudian pertemuan kelima ini nanti kita penjelasan untuk penugasan minggu depan. Masih sangat lama, 2 minggu lagi. Oke, ini untuk kewajiban kita, saya juga untuk mengecek. Kita langsung saja pada materi. Oke. Untuk pertemuan ini kita akan sedikit membahas, mungkin agak sedikit cepat ataupun semacam kayak, karena ini materinya cuma sedikit, karena hari ini kita itu membahas tentang paraphrase, ya kan, kemudian summarizing. Oke, saya pengen tahu di sini ada Mbak Nur Aida Fitriani. Halo Mbak Aida. Ya, Pak. Oke, Mbak Aida, saya mau tanya, tahu apa tidak paraphrase itu apa?
Kalau nggak tahu ya sudah, kalau tahu monggo tolong sedikit diinformasikan. Mbak Aida, halo. Mbak Aida. Wah, kelelep. Kelelep sinyal apa kelelep apa ini? Halo. Mbak Kosma, dengar saya nggak? Apa ya saya yang putus-putus? Dengar, Pak. Oh ya sudah, kok ngeri saya. Insya Allah saya aman sinyal kalau di rumah. Ya. Kalau saya pergi ke Pasuruan, khususnya kampus kamu yang Indo, waduh, sinyal uang masih simpati. Nggak tahu ono opo nih. Ya kan, kalau di Al-Ikhlas itu mungkin enak ya, karena kan sudah maksudnya agak sedikit-sedikit ke tengah, apa ke tengah itu. Ya pokoknya bukan zona merah gitu. Padahal saya pakai provider yang merah-merah itu, lumayan juga nekek gitu. Tapi kok ya angel sinyal di Pasuruan ya. Kalau di saya di Jombang. Makanya saya daring itu selalu di Jombang gitu. Enak sinyalnya. Kalau di Pasuruan, wah, walaupun pakai wifi. Alamat. Oke, paraphrase. Oke, we talk more about paraphrase here. Reading teknik kita sudah diskusikan kemarin, kemudian paraphrasing di sini. Oke, saya jelaskan paraphrase. Paraphrase itu when you state someone else's idea in your own word. Kemudian apa? Saya sedikit geser. Oke, when you state someone else's idea in your own word, ini kuncinya, someone else idea, your own word. The goal, tujuannya is to keep the same meaning. The original text without copying it word to word. Keep same meaning without copying word to word. Jadi paraphrase itu ketika kamu itu mengutip state ya, mengutip apa ide orang lain atau mengutip sumber dari buku ataupun karya orang lain dengan kata-kata kamu gitu loh. Ya kan? Tujuannya untuk apa? Mempertahankan isinya, meaningnya, namun apa tidak mengkopas, benar-benar mengcopy paste. Kasarnya begini. Paraphrase adalah salah satu alat untuk biar kita tidak kena plagiat. Ya kan? Biar kita tidak kena plagiat gitu loh. Nah, caranya gimana? Yaitu kamu itu harus memparafrase. Ya kan? Isinya sama, ya kan? Isinya sama, namun bodinya, diksinya, pilihan katanya itu berbeda. Ya kan? Contoh nih, ambil contohnya Lucinta Luna. Lucinta Luna kan casingnya kan keren, maksudnya kayak gitar Pasuruan atau apa gitu ya kan, cantik gitu. Namun di dalam maksudnya kodrat ya, bukan di dalam apa-apanya ya, tolong digarisbawahi di sini. Maksudnya di dalam itu kodratnya dia kan cowok gitu. Di KTP pun cowok. Namun secara secara body, secara casing yang dulunya cowok menjadi cewek. Gitu kan. Begitu juga paraphrase, isinya itu sama, namun redaksinya itu berbeda. Ya, nanti kita coba diskusi gimana caranya kalau membuat paraphrase itu mudah gitu ya. Oke, next. Kemudian how to paraphrase, bagaimana sih membuat paraphrase itu? Ada beberapa step di sini. There are 6 steps here. First, ya kan, step 1. Read the passage several times so you fully understand the idea. Jadi di sini itu kamu itu disuruh membaca keseluruhan teks sehingga you understand what the point gitu. Sehingga kamu itu mendapatkan memahami isi dari teks tersebut. Oke, klasik ini ya. Yalah kalau kamu pengen memahami sesuatu, memahami seorang itu kan harus membaca dulu. Kalau tulisan dibaca tulisannya, kalau orang itu dibaca perilakunya gitu kan. Seperti itu. Kemudian step 2. Here, not the key concept if you need to. Not the key concept if you need to. If there are some kalau mau ada beberapa contohnya, kalau kamu pengen memparafrase satu paragraf gitu. Paragraf.
Kemudian di situ kan ada poin-poin penting. Poin-poin penting di sini itu kamu coba untuk menot, gitu. Note-nya itu dengan cara apa? Mungkin digarisbawahi bisa, ya kan? Mungkin distabilo bisa, ya kan? Ini. Nah, di sini saya kasih tips note di sini itu you can note main idea. Muhammad, sobegi, namanya ada Muhammad, excuse me. Muhammad Fauzi, main idea itu apa? Kita kemarin diskusikan. Mas Muhammad Fauzi, halo. Kok di freeze? Ya, Pak. Oke. Mas, main idea Ya. itu apa? Apa, Pak? Kok. Nggak tahu. Kemarin kamu itu ngerjakan kan tugas kan? Kamu suruh saya, saya suruh buat apa itu? Ide pokok. Apa? Ide pokok. Oke, ide pokok. Oke, ide pokok. Kalau dalam bahasa Inggrisnya itu setelah ada ide pokok itu pasti ada kalimat apa? Kalimat apa di situ? Yang mensupport. Kalimat apa? Yang mensupport Lupa. ide pokok. Kalimat. Hah? Tuh ada yang jawab tuh kalimat penjelas ngono. Karena sih dibantu nggak masalah. Kalimat penjelas itu. Itu ya namanya main idea. Nah di sini ya kan, di sini kalau kamu pengen apa mennote ya kan, every single paragraph that you read, you can note. Nah note-nya itu apa? Main idea-nya saja. Ya kan. Nah, after you catch the main idea, I'm sure that you will catch all the point of whole paragraph. Gitu. Seperti itu. Nah, setelah note the key concept, write your version. Ya kan? Write your version of the text looking at the original. Nah, setelah kamu membaca, kamu coba menote poin-poinnya, kemudian kamu itu mencoba menulis sendiri dengan versi kamu. Dengan pilihan kata yang berbeda, gitu lah. Dengan pilihan kata yang berbeda di sini contoh kamu itu mungkin ada mencari sinonimnya seperti itu ya, mengganti sinonimnya atau apanya, gitu. Oke, tanpa melihat yang original teks ya, untuk menghindari apa kesamaan kalimat atau kata. Itu yang step 3. Kemudian step 4 tadi read your version. Setelah kamu itu menulis dengan versi kamu, ya kan? Kamu itu mencoba membacanya versi paraphrase kamu, ya kan? Untuk memastikan teks yang kamu tulis itu tidak sama dengan original teksnya, original versionnya, ya kan? Kemudian kamu setelah itu membaca kembali, kemudian kamu mungkin ini ada yang sama, ya kan? Mungkin ada yang sama, kamu coba untuk note. Remain too similar, kata atau kalimat yang sangat sama itu kamu note, kamu garis bawahi itu, right? Oke, kemudian ada step 5, make minor adjustment as needed. You may not be able to change all phrases. Ini kebulatan ya, step 5 tidak perlu. Step 6, know the source from the where you took the idea. Halo Mbak Kosma, maksudnya ini apa? Know the source from where you took the idea. Step 6, Pak. Iya. Iya. Disuruh mencatat sumber dari mana mengambil ide dengan semua informasi yang kamu butuhkan untuk apa ya, properly itu menulis citasi atau sumbernya, pengarangnya. Oke. Ya. Gini Mbak Mas ya. Kalau kamu itu contoh nih saya saja ya. Saya dulu zaman S2 kan sudah sedikit gencar internet kan. Sedikit gencar namanya internet, sedikit gencar namanya dulu itu masih zaman-zaman BlackBerry Messenger ya kan.
kemudian saya mau lulus baru transisi ke Gempar ke WhatsApp. Nah, di situ kan sudah sedikit ada melek teknologi di situ. Walaupun ketika saya S1 itu sudah ada internet, tapi itu sangat mahal. HP aja masih tilut-tilut gitu kan. Ngerti nggak Mas? Sekarang tukang beca aja HP-nya sudah Android gitu. Saya dulu tuh zaman dulu itu ya panggah gawe SMS sampai telepon doang gitu. Nah, sekarang itu kan sangat teknologi khususnya internet kan sangat luar biasa. Kalau kamu cari buat makalah deh, buat makalah. Kamu kan pasti download makalah nih, jepret gitu kan. Kamu ubah dikit-dikit ya kan, langsung jadi klaim punya kamu. Nah, di sini walaupun kita parafrase ini kopas, ya. Parafrase itu adalah salah satu juga plagiat gitu. Tapi plagiat yang intelektual gitu. Paraphrase itu. Nah, paraphrase itu seperti itu. Ada yang message, ada yang chat. Pak, saya gabung sama Visus Shanti. Baiklah. Oke. Itu ya. Nah, di sini itu paraphrase itu walaupun kamu itu mikir ya kan, memikir sudah mencoba untuk memparafrase, namun di sini itu tetap harus dikasih sumber. Harus dikasih sumber. Oke, let's go to the contohnya. Nah, ini contohnya. Contohnya di sini ada paragraf 1, ada paragraf 2. Ya kan? Paragraf 1 kamu lihat tidak ada sumbernya. Rus and Kang tahun 2018. Kemudian yang parafrase paragraf kedua versinya yaitu ada Rus and Kang. Di sini itu tetap mencantumkan mencantumkan sumbernya. Oke, itu. Nah, di sini itu kamu itu diminta memparafrase, ya kan? Memparafrase. Kemudian yang paragraf pertama ini itu adalah versi pertama parafrase, yang pertama ini original quote, ya kan? Yang kedua itu adalah parafrasenya, ya kan? Parafrasenya di sini itu isinya sama, namun redaksinya berbeda. Namun jangan lupa, memang walaupun kita memparafrase orang lain, kita tidak bisa mengklaim itu statement punya kita. Kita tetap harus mencantumkan sumbernya. Ya kan? Kalau saya itu ya kita kan sudah pusing-pusing memparafrase kan. Ya sudah kita anggap kita coba akuisisi saja gitu kan. Kalau anak-anak zaman sekarang gitu. Seperti itu. Oke. Nah, sebelumnya itu saya pengen kasih kalian semacam kayak highlighter di sini ada erase all in slide. Oke. Saya pengen kasih kamu semacam tips ya kan. Gimana sih cara untuk memparafrase biar kamu tuh nggak kedetek plagiat ya kan. Contohnya saya ada kalimat nih. Sebentar. Saya ada kalimat nih. Contoh. Saya ada kalimat satu ya. I love you. Oke. Saya mau tanya. Mara Konita, halo? Mbak Mara Konita. Ya, Pak. Aduh. Nging. Oke. Stop aja, wis. Mute. Oke. Nah, oke ya. Saya kasih contoh. Bagaimana sih caranya kita membuat paraphrase ya kan? Ada kata I love you di sini. I love you di sini itu kan kalimat aktif. Ya kan? Kalimat aktif. Nah, gimana caranya kita itu bisa memparafrase kalimat ini? Oke, kamu lihat kalimat yang kedua. Kamu ubah menjadi kalimat pasif. Ya kan? Kalimat pasif itu gimana caranya? Yaitu objek menjadi objek, subjek menjadi objek. Sudah saya jelaskan dulu. Berarti ini gimana? You
are loved by me. Lihat, I love you, saya mencintai kamu, kemudian you are love me, kamu dicintai oleh saya. Gitu. Isinya kan sama, tetapi redaksinya berbeda. Nah, kalau kita garis bawahi love di sini, kita bisa untuk semacam kayak mencari sinonimnya love itu apa. Di sini kan kamu bisa menggunakan kata like. Ya kan? Menjadi you are like by me, sudah. Itu sudah jadi milik kamu, sudah. Ya kan? Nah, ini dinamakan parafrase, ya kan? Parafrase itu intinya sama maknanya, namun redaksinya itu berbeda. Gimana caranya kamu membuat ini tuh berbeda? Entah itu dengan pasif menjadi aktif, aktif menjadi pasif, mengganti kata-katanya yang maknanya sama, sinonimnya atau apapun itu. Oke, dari sini ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Belum ada, Pak. Belum ada, baik. Let's jump to the summary di sini. Oke, summarizing. Kalau paraphrasing tadi itu memparafrase, summarizing itu artinya itu merangkum. Ya kan? Ojo menengai, guys, dicatat ya. Summarizing itu merangkum. Atau apa? Kalau di dalam kalau kamu membuat makalah itu kan ada semacam di part yang paling terakhir adalah kesimpulan, ya kan? Berarti summarizing itu maknanya kesimpulan atau merangkum. Oke, kalau di paraphrasing, contoh dalam paraphrasing dalam satu teks itu ada 10 paragraf. Berarti ya tetap kalau kamu memparafrase tetap menjadi 10 paragraf. Kalau merangkum ya kan atau menyimpulkan dari 10 paragraf ini itu bisa menjadi 2 paragraf ataupun 1 paragraf. Itu namanya summarizing. Kalau paraphrasing tetap 10 ya 10. Itu, right? Okay. A summary is synthesis of the key. Let me guess. So, okay. A summary is synthesis of the key idea of a piece of writing, restated in your own words. Okay, summary adalah sintesis of the key of idea of pieces of writing. Ya kan? Itu. Jadi kamu itu mencari poin-poinnya. Namun tetap walaupun kamu itu merangkum di sini, kamu ngambil poinnya dijadikan 1 paragraf, tetap kamu itu harus memparaphrase. Ya kan? Seperti itu. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, di sini. Di sini how to produce summary. Bagaimana sih membuat summary itu? Pertama, read the article to be summarized and be sure understand it. Ya kan? Kamu baca summarize-nya, kemudian kamu meyakini bahwasannya kamu itu paham atas teks tersebut. Yang kedua, outline the article. Outline the article, not the major point. Ya kan? Kamu itu bisa menggarisbawahi poin-poinnya. Di sini saya tekankan lagi, main idea. Oke, di sini berperan juga main idea-nya. Ya kan? Seperti itu. Jadi intinya begini, guys. Kalau kamu pengen membuat summary, merangkum, kamu cari main idea-nya di setiap paragraf seret gitu ya. Kamu kopas, kamu taruh di bawah, ya kan? Kamu baca kembali, pastikan kalimat satu dan kalimatnya yang lain, kumpulan main idea, kumpulan ide pokok itu bisa nyambung, ya kan? Itu bisa nyambung, kemudian itu sudah jadikan kesimpulan, sudah itu. Ya kan? Namun jangan lupa always use paraphrase when writing summary. Ketika kamu sudah kamu kopas-kopas dari ide pokok dijadikan 1 paragraf jeret gitu ya. Kemudian kamu analisis ya kan. Ide pokok ini kan ya nggak nyambung kan satu sama lain. Tolong disambungkan gimana caranya biar nyambung. Oke, setelah nyambung bagus,
bisa difahami satu paragraf, kumpulan dari ide pokok, kamu parafrase. Ya kan? Kalau nggak kamu parafrase, kamu kena plagiat nanti. Oke, bisa difahami ya. Jadi always use paraphrase when writing a summary. If you do copy paraphrase from the original, be sure it's a very important phrase. Oke, kamu bisa mengkopas tanpa memparafrase, tanpa mengganti redaksinya. Namun ada catatannya ketika kalimat tersebut ada quotation mark-nya, ada tanda kutipnya. Itu adalah statement penting yang tidak boleh untuk dirubah. Atau di sini itu berdasarkan angka-angka juga data. Seperti itu ya. Oke, poin yang 5 ini yang paling penting. Target your first draft for approximately a quarter the length of waktunya mau habis, guys. Ya Allah. Ya sudah, kalau nanti kita moro-moro putus ya, kabari saya. Oke, ini ya. Nah, ini ya target. Nah, dari 10 paragraf contohnya, kamu itu bisa 1/4-nya dari 10 kan 2,5 ya kan? 2,5. Nah, di sini kamu itu bisa bisa membuat kesimpulan itu dua paragraf lah, 2 atau 3 paragraf ya. Kalau memang 10, karena 10 itu 1/4-nya 2,5. Berarti ya 2 atau 3 paragraf itu. Jangan lebih dari ini, itu nggak ideal. Ya kan? Jadi kalau membuat kesimpulan, itu kamu itu harus Harus 1/4 dari keseluruhan teks. Oke, mau 10 menit dari sini ada yang ingin ditanyakan? Mbak Mas? Tidak? Masih belum, Pak. Belum, baik. Kita lanjut nggih. Oke, lanjut di sini. Nah, jadi perbedaannya summarize sama paraphrase itu apa sih? Ya kan? Perbedaannya paraphrase itu ada single length. Kalau paraphrase secara ukuran paragraf itu sama. 10 yang menjadi 10 gitu loh. 10 menjadi 9, berarti kan kamu korupsi. Ya kan? Namun cuma merubah redaksinya saja kalau paraphrase. Ya kan? Nah, namun summary, kesimpulan, rangkuman itu lebih pendek. Yaitu tadi dijelaskan 1/4 dari keseluruhan paragraf. Ya kan? Itu lebih pendek. Oke, itu ya. Jadi, nevertheless, when you summarize, you must be careful not copy the exact wording, the original source. Follow the same rules as you will for prepare. Ya, kamu tidak boleh mengkopas kalau untuk membuat kesimpulan. Itu contohnya, kalau saya itu tetap di paraphrase. Oke, lanjut. Nah, kemudian di sini itu tugasnya, tugasnya itu please search essay concerning of your department. Pertama itu kamu itu mencari esai loh ya, esai yang berhubungan dengan prodi kamu. Kamu bisa mencari topik esainya itu desain, kemudian komunikasi maupun ilmu komunikasinya maupun visualnya, jurnalistik segala macam, pokoknya dunia kamu. Ya kan? Kemudian paraphrase and summarize in each text. Tidak menggunakan PPT, saya kasih formatnya. Sudah saya kasih formatnya. Oke, saya coba langsung ke formatnya. Nah, ini formatnya. Oke. Pertama saya suruh membuat membuat itu kan, bukan membuat sih, mencari artikel, ya kan? Sudah saya kasih contoh artikelnya, ya kan? Artikelnya sudah saya kasih contoh di sini. Saya membuat contoh, bukan membuat ya, mencari contoh. Illustration apa ini judulnya ini? Nah, judulnya Graphic and Communication Design Culture Studies Essay, ya kan? Ini ada esai. Nah, kamu setelah mencari esai, ya kan? Kamu coba kopas di sini judulnya itu apa? Dalam menggunakan bahasa Inggris, contohnya judulnya itu, ya kan? Kemudian setelah itu kamu kasih NIM-nya di sini. Ya kan? Kamu kasih NIM di sini. Ya kan? Nah, setelah itu kamu coba kasih apanya?
link kamu kopas di source atau sumber link di sini. Nah, baru paraphrase ya kan. Nah, paraphrase itu contohnya paragraf pertama ya kan, kamu kopas originalnya. Teks yang asli kamu kopas di yang kolom coklat ini. Kemudian kamu parafrase di kolom yang putih ini. Oke, contohnya kalau ada 10 paragraf berarti kamu membuat kolom ini sampai 10. Ya, itu ya. Kemudian summarizingnya, nah kesimpulan dari keseluruhan itu yang kamu kopas tadi itu yang ide pokok ya kan, ide pokok itu kamu tulis yang di kuning. Nah setelah kamu tulis yang di kuning ini kamu coba untuk parafrase ini, ya seperti itu untuk summarizing membuat kesimpulan. Kemudian nah di sini setelah kamu itu mencari membuat parafrasenya, membuat kesimpulannya, ya kan? Nah, kamu mencoba membuat opini kamu. Kamu memberikan opini kamu terhadap esai kamu. Kamu setuju apa tidak? Ya kan? Minimal opini kamu tulis 100 kalimat. Ya kan? Nah, setelah opini kamu tulis, jangan lupa kamu memparafrase opini kamu yang ada di atas. Seperti itu. Oke, dari sini ada 4 menit, cepat. Monggo kalau ada pertanyaan. Ini tuh masih dikumpulkan minggu depan, ya kan? Kalau kamu buka di Google Classroom di sini itu meeting yang kelima ini itu oke. Terakhir dikumpulkan tanggal 20 Maret. Ya kan masih sangat lama. Sekarang tanggal 17 ke 28 masih 2 minggu. Oke. Ada pertanyaan monggo Mbak Mas sebelum kita diputus sama Zoom yang gratis ini. Bentuk filenya apa, Pak? Gimana? Bentuk filenya PPT apa PDF? Nah, saya ralat ya, bukan PPT, tetapi Word ini sudah saya share di Google Classroom, ya kan? Ini itu tinggal kamu ngisi-ngisi saja. Sudah saya kasih formulir ini kamu, ya kan? Kamu tinggal ngisi-ngisi. Ini kan bentuknya Word. Kemudian setelah Word, kamu kalau mau mengumpulkan seperti biasa di PDF-kan. Seperti itu. Ada pertanyaan kembali? Ada lagi? Artikelnya bebas Pak ya, nggak harus link yang di Classroom itu. Oke, esainya bebas. Kamu bisa mencari dari apapun, dari internet ataupun kamu mencarinya dari teman, maksudnya kamu mencari referensinya esainya teman kamu caplok ya terserah, nggak masalah, ya kan? Pokoknya di sini tuh esai yang berhubungan dengan jurusan kamu. Jurusan kamu itu sangat luas loh ya kan, ada jurnalistik diembat, ya kan? Desain ya diembat, informatika kan juga diembat juga kan, kamu banyak. Gitu. Namun di sini itu kan memang kerja individu bukan kelompok, ya kan? Jadi tolong kerjakan sendiri-sendiri dan usahakan artikelnya tidak sama. Jadi nanti bisa dikoordinir Mbak Kosma, bisa di-sharing-sharingan. Oh judulku iki loh, jadi cepet-cepetan nanti di grup aja nanti. Judulku iki ojo mok plek, ya kan yang lain, yes gitu. Oke Mbak Kosma ada lagi yang lain juga monggo. Ada 1 menit remaining. Itu per paragraf apa kesemuaan, Mbak? Per paragraf gimana maksudnya? Kayak paraphrase yang B apa cuma 1 Pak yang summarizing itu, Pak? Oh ya keseluruhan Mas. Contohnya ini ya. Di sini itu ada contoh graphic and communication design culture studies ESA itu judulnya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 wakil sampai terakhir paragrafnya. Yaitu kamu kerjaanmu, kamu mau parafrase itu. Enggak cuma kamu comot 1 doang, jangan. Gitu. Makanya carilah esai yang agak sedikit bisa dikompromikan sedikit gitu. Ada lagi? Ada 1 menit kita terputus. Karena masih 2 minggu kan. Pak.
Iya, halo Pak. Kadang kisah itu isinya cuman 2 kalimat gitu, tapi panjang-panjang. Itu apa mencari ide pokoknya apa harus di ini semua atau bisa diringkas lagi? Ya kopas saja. Kopas saja kalau memang cuma 2 paragraf, ya kopas saja. Berarti kan cuma 2 paragraf, Mbak. Nggak banyak paragraf, tetapi tetap kamu parafrase. Ide pokoknya berarti ya kalau membuat summary, ya cuma ide pokoknya saja sedikit gitu kan. Seperti itu. Gitu, Mbak. Ada lagi, Mbak? Kita mau terputus. Halo? Halo, sudah Pak, cukup. Oke, thank you. Nah, sudah cukup nggih. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Kalau memang belum ada kejelasan, bisa langsung ditanyakan di grup, Mbak Mas.